Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2B. Saya Tini Agustini, Latsar Sukabumi Angkatan 1 dengan nomor NDH 24. Kemudian ada rekan saya Elda Suci Lestari dengan nomor NDH 10 dan ada Adi Anggarukma dengan nomor NDH 02. Di sini kami akan berdiskusi terkait isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu smart governance, yaitu pada penerapan teknologi digital dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi dalam proses pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk SPBE. SPBE itu sendiri adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana sistem ini mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Isu yang kita angkat dalam diskusi kali ini yaitu mengenai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, di mana mereka mengelola hampir 119 aplikasi, namun yang aktif digunakan hanya sekitar 30% atau sekitar 36 aplikasi, sehingga perlu dikembangkan layanan digital terpadu. Langsung saja kita ke pemikiran ataupun perspektif dari Teh Elda mengenai berita tersebut. Silakan Teh Baik, Elda. terima kasih Teh Rini atas kesempatannya. Berdasarkan informasi yang saya cari di media sosial, kemungkinannya kenapa hanya ada beberapa aplikasi yang masih aktif dan lainnya tidak itu terkendala oleh banyak faktor. Di antaranya terkait dengan maintenance yang cukup mahal dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu, tidak mau menggunakan dan akhirnya eh, sistemnya atau aplikasinya tidak berjalan seperti itu. Dan juga terkait dengan aplikasi yang sudah ada tersebut memang karena setiap OPD memiliki aplikasinya sendiri sehingga belum terintegrasi dengan baik begitu. Dari Kang Adi gimana Kang tambahannya? Ya, untuk tambahannya sih menurut saya ini karena sistem tersebut belum dibangun secara terintegrasi ya dan interoperable. Selain itu juga karena mungkin dari segi pengguna ya kurang friendly, user friendly karena kan aplikasi itu digunakan oleh kadang-kadang orang yang masih awam dengan aplikasi, sedangkan aplikasi dibuat tersebut eh, pada awal perencanaan mungkin tidak mengedepankan fitur-fitur yang mudah diakses. Sehingga dari banyak aplikasi tersebut hanya digunakan yang menurut user itu memang mudah digunakan. Sehingga banyak aplikasi-aplikasi lain yang tidak terpakai yang mungkin menurut user itu lebih sulit pemakaiannya. Ya, kembali lagi dari awal pembuatan sistemnya sih rancangannya seperti apa gitu teh. Ya, ya. Menurut saya seperti itu. Mm-mm. Melihat tadi dari perspektif TLD, kemudian Adi, sebenarnya saya setuju sih, apalagi job desk saya sebagai staf perencana, di mana perencana ini sendiri banyak menggunakan aplikasi maupun sistem berbasis web, kayak Simponi kan untuk mengelola surat menyurat, kemudian ada SIPD untuk anggaran, ada SIPK, SPIP, Surabi, Ewalidata, Simpek, bahkan untuk absensi juga kan secara aplikasi. Di satu sisi memang bagus ada beragam aplikasi sesuai dengan peruntukannya masing-masing gitu. Tapi di lain sisi juga sebenarnya menyulitkan jujur. Karena kan apalagi saya dari awalnya dari swasta kemudian pindah ke lingkungan pemerintahan, betul-betul harus belajar dari awal mengenai aplikasi-aplikasi maupun web ini gitu, dari SOP-nya, kemudian cara pengaplikasiannya, kemudian benar tadi kata Adi bahwa UI-nya itu sangat tidak friendly karena kayak nggak efektif gitu, peletakannya, menu-menunya dan lain sebagainya itu lumayan sulit bagi saya ya, apalagi maksudnya eh, terhitung saya masih muda, apalagi untuk rekan-rekan yang
usianya lebih dari saya gitu, pasti akan sangat sulit untuk memahami dalam waktu singkat aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, ketika ada error dari salah satu aplikasi, waktu itu saya menggunakan SIPD untuk menginput anggaran. Itu ada error ataupun perbaikan, kita harus melakukan sosialisasi langsung. Jadi kita harus bertemu langsung, orang-orang di grup itu harus berkumpul sesama perencanaan dan di sana disosialisasikan mengenai error tersebut tuh harus gimana sih. Jadi benar-benar memakan waktu yang tadinya tujuannya untuk efisiensi kerja tapi jadi malah menambah beban kerja begitu. Jadi menurut saya masih belum efektif aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian juga Simponi sama penggunaannya kan sebenarnya Simponi itu tadinya adalah untuk mempermudah dalam hal surat menyurat seperti misal kalau kita mau mengirim surat tidak perlu di print berkas fisiknya cukup langsung dikirim melalui Simponi sebetulnya sudah diterima oleh orang yang dituju. Tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa yang masih memprint si surat tersebut kemudian masih dikirim berkas fisiknya. Jadi kan sebenarnya kegunaan dari Simponi itu tadinya menyederhanakan dan memudahkan serta efisiensi dari segi anggaran kayak kertas, tinta, dan lain sebagainya, tapi jadi malah tidak terterapkan begitu. Jadi sangat setuju tadi dengan upaya Diskominfo yang akan mengembangkan layanan digital terpadu sehingga tidak perlu banyak aplikasi tapi pada penggunaannya tidak efektif gitu. Cukup beberapa aplikasi saja tapi bisa mengefisiensikan pekerjaan kita. Begitu sih. Ya, Jadi memang betul, betul. pada dasarnya Sukabumi ini sudah mulai ya mengembangkan smart governance. Namun mungkin memang masih harus ada perbaikan-perbaikan gitu dari segi tadi efisiensi gitu ya Betul. dari aplikasi-aplikasi yang ada. Kenapa mungkin tidak bisa disederhanakan begitu ya dari karena kan untuk handphone juga berat ya lumayan kalau kita harus setiap mau ada kebutuhan kita harus download lagi gitu dan kadang dari satu dinas yang sama harus ada dua aplikasi gitu yang kita download gitu padahal kalau bisa terintegrasi kan itu lebih memudahkan dan mungkin tadi juga dari sisi UI-nya disederhanakan jadi tidak sulit gitu ya itu mungkin ya ditambah oh ini juga apa kalau ada error-error gitu, baiknya kan bisa didiskusikan secara online juga, mungkin ya tidak harus tatap muka begitu. Jadi semua orang tuh bisa Betul. secara mandiri begitu. Gitu. Ya. Mungkin kalau secara mandiri untuk kita bisa, tapi ya untuk pegawai yang lain mungkin agak susah kalau misal dikasih SOP atau panduan hanya bentuk PDF atau video pun kadang masih bingung gitu. Ini sebenarnya gimana gitu. Nah, itu tadi jadi agak memakan waktu begitu untuk Hmm. mempelajari satu aplikasi, apalagi ini udah banyak aplikasi dan sistem yang berbasis web gitu sih. Oke. Ya, betul, betul. Karena memang kalau terlalu banyak aplikasi, itu kan akan memakan biaya yang lebih besar ya. Sedangkan kayak saat ini kan kita sedang efisiensi nih. Jadi menurut saya untuk memanfaatkan sistem yang ada itu antar OPD harus berkoordinasi eh, tentang rancangan bagaimana agar aplikasi tersebut bisa terpadu jadi satu pintu yang kedepannya setiap OPD bisa terintegrasi data-data yang ada di dalamnya itu, entah itu penginputan data atau perubahan data, jadi hanya terpusat di satu aplikasi saja, meskipun memang untuk penyimpanannya membutuhkan ruang yang sangat besar. Tetapi ketika kita melihat perkembangan saat ini, sudah ada cloud computing ya. Jadi kan tidak harus menggunakan data center yang tentunya perangkat lunaknya yang harus dengan kapasitas besar dan harga yang lebih besar. Tetapi untuk cloud computing ini tentunya sangat riskan terhadap kebocoran data. Jadi kita harus atau OPD dan perangkat daerah lain yang ingin membangun sistem harus mempunyai tim khusus untuk tim keamanan cyber seperti itu. Jadi kan otomatis punya tameng lah istilahnya untuk data-data yang kita share atau yang data-data penting yang dimasukkan ke cloud computing seperti itu.
Nah, memang security cyber sangat dibutuhkan untuk saat ini, gitu, seperti itu. Jadi memang kalau memang kita serius gitu ya untuk bisa menggarap program ini, lebih baik kan dipersiapkan sebaik mungkin. Tadi ya mulai dari timnya seperti apa, lalu memperhatikan juga kebutuhan dari masyarakat ataupun kita sebagai ASN yang jadi usernya gitu ya. Tadi kan terkait dengan gap usia juga berarti dioptimalkan supaya sesederhana mungkin, seringkas mungkin begitu ya berarti. Iya, Betul. betul, betul. Jadi bukan hanya dari segi apa sinergitas aplikasinya dibikin satu pintu, tapi juga kesiapan dari pemerintah kita mengenai eh, kejahatan-kejahatan cyber begitu ya, supaya data ini juga Iya, tetap aman gitu. iya, iya. Ya, Itu maka Kak. dari itu Teh Elda, dibutuhkan dibutuhkan juga apa tuh pelatihan-pelatihan ya atau sosialisasi cara menggunakan hmm, yang benar seperti apa gitu kan. Karena sesuatu juga apapun itu harus ada panduannya gitu kan. Jadi dengan panduan yang mudah dicerna, entah itu dengan video interaktif atau seperti apa. Yang penting ketika pengaplikasian atau penggunaan aplikasi tersebut sudah ada petunjuk cara penggunaannya gitu. Cuman kalau misalkan hanya dengan apa panduan berupa apa ya file bacaan seperti itu mungkin kurang PDF. mudah dicerna kalau beda lagi dengan sosialisasi dengan adanya pelatihan langsung seperti itu praktek langsung gitu kan. Jadi lebih enak gitu kan. Seperti itu sih. Ya, ya. Tuh. Oke, jadi simpulannya dari diskusi kita siang hari ini memang Kota Sukabumi pada dasarnya sudah mulai menerapkan smart governance. Hanya saja memang masih perlu perbaikan-perbaikan, terutama terkait dengan UI dan juga sosialisasinya begitu ya. Dan sehingga si aplikasi-aplikasi lain yang dirasa bisa disatukan ke dalam satu aplikasi mungkin bisa kita tinggalkan saja begitu. Mungkin seperti itu ya kurang lebih. Ada tambahan mungkin dari Kang Adi atau Teh Tini? Ya, betul. Sangat setuju saya sekali ya, Teh, ya. Dengan adanya sistem terintegrasi, akan memudahkan ke depannya untuk pertukaran data, penyimpanan data, atau komunikasi data. Tetapi tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah ya, karena memang dari segala segi kebutuhan, tentunya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ya sebagai penunjang agar sistem terintegrasi ini bisa tercapai. Maka dari itu kita harus bekerja sama dan terus membangun komunikasi sehingga kita memunculkan ide-ide yang kedepannya mungkin bisa mempercepat proses integrasi ini seperti itu. Iya, betul. Tadi dari segi pemerintah Kota Sukabumi juga harus lebih siap menghadapi kejahatan-kejahatan cyber, kemudian juga dengan adanya integrasi aplikasi-aplikasi menjadi satu pintu, juga bisa mengurangi anggaran maintenance dari aplikasi itu sendiri. Sekian dari kelompok kami mengenai isu penyelenggaraan pemerintahan smart governance. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kurang dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.